Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 4, subtema 1. Oleh karena itu, mari kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Teman-teman, pernahkah kalian membaca sebuah cerpen? Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah sebuah cerita yang disajikan secara singkat. Yuk kita simak bersama-sama cerpen berikut ini. Semut dan belalang. Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga semut telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan. Kini mereka mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu datang seekor belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya. Ia memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makan untuk dirinya. Apa? Tidakkah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas? Saya tidak punya waktu untuk mengumpulkan makanan. Saya sangat sibuk membuat lagu. Dan sebelum saya sadari, musim panas pun telah berlalu. Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar. Membuat lagu, katamu? Baiklah, sekarang setelah lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas, kini saatnya kamu menari. Kemudian semut-semut tersebut membalikkan badan dan melanjutkan pekerjaan mereka tanpa memperdulikan sang belalang lagi. Teman-teman, perlu kita ketahui ya, bahwasanya cerpen memiliki unsur-unsur yang berfungsi untuk membangun cerita. Unsur-unsur tersebut meliputi tema, alur, tokoh atau penokohan, amanat, alur cerita, gaya bahasa, dan terakhir adalah latar. Namun teman-teman, pada pembelajaran ini kita akan fokus pada unsur tokoh atau penokohan. Adapun tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama yaitu tokoh yang paling banyak diceritakan dalam cerita. Kita tengok lagi ya, bahwasanya tokoh utama dalam cerita tadi adalah semut dan belalang. Adapun yang dimaksud dengan tokoh pembantu yaitu tokoh yang membantu tokoh utama. Dalam cerita tadi tidak ada tokoh pembantu ya, karena hanya ada dua tokoh saja. Kemudian apa yang dimaksud dengan penokohan? Penokohan yaitu penentuan watak atau sifat dari tokoh. Adapun penokohan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tokoh protagonis atau yang disebut dengan tokoh baik. Dalam cerita, tokoh protagonis adalah si semut. Yang kedua adalah tokoh antagonis atau disebut dengan tokoh jahat. Dalam cerpen yang tadi, tokoh jahatnya adalah si belalang. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis atau biasa disebut dengan tokoh penengah. Dalam cerpen yang tadi, tokoh tritagonisnya tidak ada karena yang diceritakan hanyalah ada dua tokoh, si belalang dan si semut. Nah, teman-teman, dalam sebuah cerita pastinya ada tokoh yang kamu senangi dan ada tokoh yang tidak kamu senangi.
Ungkapan senang dan tidak senang itu disebut dengan komentar. Memberi komentar terhadap seorang tokoh dapat dikatakan menilai tokoh tersebut. Ada bermacam-macam bentuk komentar. Ada bentuknya mendukung, rasa suka, mengkritik, bahkan ada yang tidak suka atau menolak. Ingat ya teman-teman, bahwasanya komentar sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sopan. Coba kita berlatih untuk mengomentari sikap si belalang dan si semut ya. Pada cerpen semut dan belalang tadi, yang menjadi tokoh utamanya adalah semut dan belalang. Semut dan belalang itu, teman-teman, termasuk sumber daya alam. Sumber daya alam itu meliputi 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik misalnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan untuk komponen abiotik misalnya ada minyak bumi, gas alam, air, tanah, dan cahaya matahari. Teman-teman, sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu digolongkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian sudah mempelajarinya di tema sebelumnya ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Peningkatan populasi manusia dan perkembangan teknologi itu telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam, sehingga persediaannya pun semakin terbatas. Keunikan dari keanekaragaman hayati di Indonesia ini itu harus dipelihara dan dilestarikan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya pelestarian sumber daya alam sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui secara hati-hati dan efisien. Contohnya, air, tanah, dan udara. Yang kedua, mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Yang ketiga, melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Yang keempat, yaitu melakukan strategi konservasi untuk melestarikan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, membuat undang-undang mengenai perburuan. Itu tadi upaya kita untuk melestarikan sumber daya alam. Upaya pelestarian lingkungan hidup di daratan bisa kita lakukan dengan melakukan reboisasi, penanaman dan pemeliharaan hutan kota, pembuatan sengkedan, rotasi tanaman, sistem tebang pilih, pembuatan kawasan konservasi, dan tidak membuang sampah anorganik di tanah. Sedangkan upaya pelestarian lingkungan hidup di daerah perairan, kita bisa melakukannya dengan tidak membuang sampah di sungai, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke sungai, tidak menggunakan pupuk buatan secara berlebihan, dan penanaman kembali hutan bakau di tepi pantai. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu hutan bakau? Hutan bakau itu adalah salah satu jenis hutan yang berisi beberapa jenis kelompok tumbuhan dengan media tanah seperti rawa dan perairan payau. Selain itu, hutan bakau biasanya juga banyak ditemukan di kawasan perairan yang berbatasan dengan daratan dengan garis pantai khusus yang banyak terpengaruh oleh proses alami air laut. Air laut itu anak-anak, teman-teman ya, biasanya akan sering pasang dan surut sesuai dengan pergerakan angin laut.
Hutan bakau itu akan melindungi tanah di sekitar garis pantai agar tidak terbawa oleh air laut. Hutan bakau sendiri itu banyak tumbuh di sekitar daratan yang bersifat lembek atau tanahnya itu endapan yang berasal dari proses air laut. Bahkan banyak jenis hutan bakau yang terdiri dari media rawa atau lumpur. Bagi penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan bakau dapat mendapatkan manfaat hutan bakau yang sangat besar, yaitu salah satunya manfaat hutan bakau melindungi abrasi laut, mempertahankan kondisi tanah, menjaga kualitas air, mengatasi pencemaran air laut, menjadi habitat berbagai makhluk hidup, menjadi tempat perkembangbiakan makhluk laut, tempat pengembangan udang, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, dan dapat melindungi dari bencana alam. Teman-teman, abrasi bisa kita cegah loh. Salah satunya yaitu usaha untuk mencegah terjadinya abrasi. Yang pertama, melakukan penanaman kembali hutan bakau, yaitu melalui rehabilitasi lingkungan pesisir yang hutan bakaunya itu sudah punah, baik akibat dari abrasi itu sendiri maupun dari pembukaan lahan tambak. Yang kedua yaitu pelarangan penggalian pasir pantai. Perlu peraturan baik tingkat pemerintah daerah maupun pusat yang mengatur pelarangan pasir pantai secara besar-besaran yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, ya. Yang ketiga yaitu pembuatan pemecah gelombang. Pemecah gelombang ini perlu dibuat di pesisir-pesisir karena dapat mengurangi kekuatan gelombang yang menerjang pantai. Usaha yang keempat yaitu pelestarian terumbu karang. Terumbu karang ini juga dapat berfungsi untuk mengurangi kekuatan gelombang yang sampai ke pantai. Oleh karena itu, teman-teman, perlu pelestarian terumbu karang dengan membuat peraturan untuk melindungi habitatnya. Itu tadi penjelasan dari Ustadzah. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga bermanfaat ya. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk tetap selalu jaga kondisi kalian ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa untuk kalau keluar rumah memakai masker ya. Serta selalu patuhi kedua orang tua kalian. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.